505, dia datang, dia datang. Ketika Xiao Feng dan Xiao Jian mendengar ini, mereka segera memberi hormat pada lelaki tua berjubah putih itu. Perdana Menteri ke-11 ini jauh lebih tua dari ayah mereka. Orang-orang ini semua adalah veteran dan pahlawan dinasti Xiao. Kalian berdua pangeran tidak perlu bersikap sopan. Siapa anak yang memegang pisau itu? Kenapa kalian ingin menjadi musuh dinasti Xiao? Perdana Menteri lama bertanya. Dia berasal dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang aliansi penyegel iblis telah mengikuti dinasti Xiao kita untuk menyatakan perang. Jawab Xiao Feng. Aliansi penyegel setan. Perdana Menteri tua itu sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Xiangbo tua, aliansi penyegel iblis didirikan belum lama ini. Ini adalah organisasi aliansi. Wajar jika Lao Xiangbo belum pernah mendengarnya. Yu Wenqiang menjelaskan. Begitu, organisasi yang baru didirikan seperti itu berani menyatakan perang terhadap dinasti Xiaoku. Sepertinya pamor dinasti Xiaoku telah hilang. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia berjalan menuju yang ke-10 dan berkata perlahan, dinasti Xiao kita telah ada selama ribuan tahun. Bahkan selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao kita belum dihancurkan. Ia bertahan dengan kuat. Kalian aliansi penyegel iblis macam apa yang masih ingin menjadi musuh dinasti Xiao? Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah Perdana Menteri lama mengatakan dua hal tentang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia tiba-tiba teringat untuk mengambil langkah. Di belakang Perdana Menteri lama, sebuah patung setinggi 100 kaki muncul. Dengan kemunculan patung itu, gelombang kebenaran yang menakjubkan melonjak ke seluruh kota kekaisaran. Langit dan bumi dihormati, dan saya adalah subjek Anda. Saat patung dewa dibuka, seluruh pasukan akan terkejut. Pada saat ini, Perdana Menteri lama itu seperti Raja Abadi di surga, dengan ekspresi yang menakjubkan dan kebenaran yang luar biasa. Yang Mulia ke-10 memegang permen lollipop di mulutnya dan berkata dengan bibir pecah-pecah, saya akhirnya bertemu seseorang dengan kekuatan tertentu di dinasti Xiao. Yang baru saja saya lihat adalah sampah. Meskipun Yang Mulia ke-10 mengakui kekuatan Perdana Menteri lama, dia tidak panik sama sekali. Melihat ekspresi tenang Yang Mulia, Perdana Menteri tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, mohon saran. Setelah mengatakan itu, tubuh Perdana Menteri lama langsung memudar dan dia langsung menyatu dengan patung setinggi 100 kaki. Kemudian tinju seperti gunung menghantam Yang ke-10. Pangeran ke-10 mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan pedang setinggi 100 kaki muncul, tepat di depan tinjunya. Boom! Pukulan ini langsung menghancurkan cahaya pedang, dan sosok Yang Mulia juga mundur dengan cepat. Ini agak menarik. Yang Mulia tersenyum tipis. Kamu juga tidak buruk. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia meninju Yang Mulia Pangeran ke-10 lagi. Tapi kali ini, Yang ke-10 justru mengambil inisiatif untuk menghindar dan tidak menyerang. Boom! Pukulan ini menghantam tanah dengan keras, dan lubang sedalam 100 meter muncul dalam sekejap. Melihat Yang ke-10 mengambil inisiatif untuk menghindarinya, Xiao Feng dan yang lainnya akhirnya melihat harapan di mata mereka. Karena ini pertama kalinya Yang Mulia tidak berani menyerang. Tubuh Yang Mulia digantung di udara, dan patung Perdana Menteri lama Bai Zhang saling memandang dari kejauhan. Sudah berakhir, orang tua ini akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Dev bertanya dengan bingung, senior, Perdana Menteri tua ini jelas lebih unggul, bagaimana dia bisa menderita kerugian? 10 pangeran dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak berani melawan dan tidak punya pilihan selain menghindar. Kamu lupa, bocah cilik ini bukanlah tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya datang, apakah lelaki tua ini tidak akan rugi? Kata Raja Iblis Ciyun. Dev tertegun sejenak, dia sepertinya telah melupakan ini. Dia sudah sangat hebat meskipun dia bukan tubuh utamanya. Jika tubuh aslinya datang, Perdana Menteri tua ini mungkin bukan lawannya. Saat Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, seluruh kehampaan mulai berputar dan berubah bentuk. Boom! Bersamaan dengan semburan suara, di dalam kehampaan, aliran aura yang menghancurkan langit dan bumi datang terus-menerus. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Karena di dalam kehampaan yang berputar, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat sosok ini menjadi semakin jelas, Yang Mulia Pangeran ke-10 di depan mereka tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Jenazah sudah sampai. Semua orang tampak ketakutan. Bab 4506, Pedang Sang Fang. Jika aku bisa menunjukkan tubuh asliku, dinasti Xiao punya sesuatu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum dingin. Melihat kedatangan Yang Mulia Pangeran ke-10, Perdana Menteri tua itu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, dan seberkas cahaya putih mulai mengalir ke sekujur tubuhnya. Bumi perlahan-lahan retak, dan dari bawah bumi, pedang sepanjang 7 kaki muncul di depan Perdana Menteri lama. Perdana Menteri tua itu membuka tangannya untuk memegang pedang panjang itu. Pedang Sang Fang. Ketika Yu Wenqiang melihat ini, dia dengan cepat berteriak karena terkejut.
Pedang Sangfang dinasti Xiao telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Xiao. Itu selalu dipegang di tangan Perdana Menteri, untuk menggunakan pedang Sangfang untuk membunuh raja yang lemah dan menteri pengkhianat, sehingga dinasti Xiao akan bertahan selamanya. Karena raja dari semua dinasti semuanya bijaksana, pedang Sangfang tidak pernah disentuh. Yuan Qiang tahu tentang keberadaan pedang Sangfang, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Siapa sangka pedang Sangfang kini menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan dinasti Xiao. Perdana Menteri tua itu mengambil pedang Sangfang, maju selangkah, lalu mengayunkan pedangnya. Dengan pedang ini, cahaya pedang sangat luar biasa. Pedang Sangfang memang kuat. Cahaya pedang yang perkasa, seperti kuda liar yang berlari kencang, melonjak menuju Yang Mulia Pangeran ke-10. Warna langit dan bumi berubah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang Mulia Pangeran ke-10 menyipitkan matanya sedikit, mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya. Pada saat ini, Yang Mulia tidak lagi memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Boom! Cahaya pedang setinggi 10.000 kaki itu langsung hancur, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Perdana Menteri Lama mundur terus-menerus, mundur 100 meter di setiap langkah. Sebelum Perdana Menteri Lama bisa menstabilkan tubuhnya, pedang panjang di tangan Yang Mulia telah ditebas lagi. Boom! Pedang Sangfang di tangan Perdana Menteri tua itu terayun sekuat tenaga, dan cahaya yang menyilaukan melintas. Saat pedang dan energi pedang bertabrakan, seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing-puing. Tubuh Yang Mulia langsung terdorong mundur sejauh puluhan mil, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat dia mundur. Pisaunya patah. Semua orang terkejut. Dari sudut pandang ini, bahkan jika wujud asli Yang Mulia ke-10 tiba, dia tidak akan bisa menandingi Perdana Menteri Lama. Namun saat ini, kilatan keputusasaan muncul di mata Perdana Menteri Lama. Patung itu tiba-tiba hancur, dan tubuh Perdana Menteri tua itu jatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Melihat pedang Sangfang di tangannya, retakan muncul satu demi satu. Segera, pedang Sangfang patah setiap inci. Ekspresi keterkejutan di wajah semua orang membeku. Perdana Menteri Lama dikalahkan. Baru pada saat itulah semua orang melihatnya. Tapi tidak ada yang salah dengan yang ke-10, dan tubuhnya muncul di depan semua orang lagi. Semua orang menghadap Yang Mulia Pangeran ke-10 dan saling memandang dengan kaget. Orang tua itu bahkan menggunakan pedang Sangfang, tapi dia tetap tidak bisa melukai anak di depannya. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Xianbo tua, kamu. Yuan Qiang memandang Perdana Menteri Lama, ingin bertanya dengan lantang apakah dia masih bisa melakukannya, tetapi melihat Perdana Menteri Lama seperti itu, Yuan Qiang masih tidak bisa berkata apa-apa. Yuan Qiang memandang Guru Wuliang lagi, dan Guru Wuliang merasakan tatapan Yuan Qiang dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan Wuliang, kamu. Saat Xiao Jian berbicara, Tuan Wuliang buru-buru berkata, Pangeran kedua, aku benar-benar sekarat. Bukannya aku takut mati. Hanya saja jika aku mati, tidak ada yang bisa memimpin Pangeran kedua untuk mengerti Budisme dan mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, semua orang merasa seperti gunung besar sedang ditekan ke atas mereka. Lusinan ahli dari dinasti Xiao semuanya diam. Ini adalah kartu truf Xiao Huangchao, tetapi ketika kartu trufnya terungkap, itu tidak membantu. Saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Feng. Xiao Feng adalah putra mahkota. Sekarang setelah Xiao Yuanshan tiada, Xiao Feng memiliki keputusan akhir di seluruh dinasti Xiao. Xiao Feng hanya merasa dirinya berada di bawah tekanan besar, tapi dia tidak punya solusi apapun. Bab 4507, Dewa Tua. Yang Mulia memandang kerumunan yang diam dengan cibiran di bibirnya. Tidak ada orang di dinasti Xiao yang bisa bertarung. Jika seseorang keluar yang bisa bertarung, apakah kamu meremehkanku jika kamu membiarkan beberapa kucing dan anjing berurusan denganku? Di mana Kaisar Xiaomu? Seseorang akan keluar untuk mengurus semuanya. Kata-kata Yang Mulia seperti jarum beracun, menyengat setiap subjek di dinasti Xiao. Dinasti Xiao, yang telah ada selama ribuan tahun dan berpenduduk jutaan orang, kini diinjak-injak oleh seorang anak kecil, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Para dewa, yang sangat sombong dan menganggap segala sesuatu di dunia sebagai semut, datang ke dunia kecil surga dan manusia untuk pamer. Apakah ini berarti para dewa tidak mati dan hanya dapat menemukan beberapa dunia tingkat rendah untuk ditunjukkan? Mati. Sebuah suara perlahan terdengar dari reruntuhan di sekitarnya, diikuti oleh ledakan puing-puing, dan seorang pria compang camping yang tampak seperti pengemis berdiri. Orang ini mengenakan pakaian yang ditambal, rambutnya berantakan dan kering, dan banyak debu menutupi sebagian besar wajahnya. Sambil memegang tongkat kayu yang agak melengkung di tangannya, dia menopang tubuhnya dan berjalan keluar dari reruntuhan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pengemis yang tiba-tiba muncul ini. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi Dev menatap pengemis itu.
Dari kata-kata pengemis itu, dia mengetahui keberadaan para dewa, dan sepertinya dia bukanlah seorang biksu dari dunia surga dan manusia. Mungkin mereka juga para biksu dari alam surga yang tertinggal di dunia surga dan manusia selama perang antara dewa dan iblis dan terjebak oleh formasi besar langit dan bumi. Dewa tua. Pada saat ini, Perdana Menteri Lama tiba-tiba terlihat kaget dan buru-buru berteriak. Mendengar kata-kata Tuan Dewa Tua, semua orang di dinasti Xiao tercengang, lalu mereka semua berlutut dan menyembah di depan pengemis itu. Dev sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, Pangeran Xiao, apa yang kamu lakukan sekarang? Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Dewa Tua adalah penyelamat dinasti Xiao kita. Sekarang kita di dinasti Xiao memiliki kuil dewa, dan orang yang disembah di dalamnya adalah Dewa Tua. Selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao juga mengalami pukulan telak. Untungnya, seorang penguasa tahu mengambil tindakan untuk melindungi sebagian dari fondasi dinasti Xiao kita dan membiarkan dinasti Xiao kita berkembang seperti sekarang ini. Jadi kami, dinasti Xiao, membangun kuil Tao dan menyembah Raja Dewa yang menyelamatkan dinasti Xiao kami setiap hari. Kami tidak pernah mengira bahwa orang di depan kami adalah Raja Dewa itu. Xiao Feng mengikuti Dev menjelaskan. Dev saat ini juga yakin bahwa pengemis di depannya adalah orang dari surga. Tetapi pengemis itu tidak melihat ke arah mereka yang berlutut di depan Pangeran Xiao, melainkan menatap Dev dengan matanya. Kali ini, Dev merasa sedikit takut. Dia tidak tahu mengapa orang ini menatapnya. Sial, bajingan tua ini terlihat seperti pengemis. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Saat ini, Raja Iblis Ciyun mengutuk. Senior, apakah kamu kenal orang ini? Dev bertanya. Tentu saja, nama orang ini adalah Wu Wei, dan semua orang memanggilnya Tao Wu Wei. Saya pernah melihatnya 2 kali. Kata Raja Iblis Ciyun. Kalau begitu senior berteman dengan Tao Wu Wei ini. Dev sangat gembira. Jika ini masalahnya, maka dia bisa mengandalkan hubungannya dengan Tao Wu Wei untuk melawan aliansi penyegel iblis. Teman. Raja Iblis Ciyun mendengus, apakah dia pantas berteman denganku? Sampah kecil. Dev tercengang dan langsung terdiam. Wu Wei tua, aku tidak pernah menyangka orang sepertimu akan berada di dinasti Xiao. Pada saat ini, Guru Wuliang juga mengenali pengemis di depannya dan buru-buru melangkah maju dan berkata. Mendengar suara Guru Wuliang, Pendeta Tao Wu Wei membuang muka. Wuliang Baldonkei, untunglah kamu masih hidup dan belum bisa kembali ke surga. Setelah melihat Guru Wuliang, Pendeta Tao Wu Wei tersenyum tipis dan berkata. Berhentilah bicara omong kosong padaku, sebaiknya kau bunuh bocah kecil di depanmu ini, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan. Guru Wuliang tidak mengikuti Tao Wu Wei dalam berbicara omong kosong, tetapi menunjuk ke 10 pangeran dan berkata. Bab 4508, dikalahkan terlalu cepat. Pendeta Tao Wu Wei memandang Yang Mulia dan sedikit mengangguk, hanya anak kecil, sederhana, sederhana. Semua orang di dinasti Xiao berlutut di tanah, bersemangat di dalam. Bahkan Dewa Tua yang pernah menyelamatkan seluruh dinasti Xiao ada di sini, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada dinasti Xiao. Banyak orang dari dinasti Xiao melihat sosok legendaris ini untuk pertama kalinya. Bajingan tua, kamu berani mengatakan ini tentang klan dewa kami, apakah kamu mencari kematian? Yang Mulia melihat sekilas identitas Tao Wu Wei. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa klan dewamu telah tiada. Kata Tao Wu Wei. Wajah Yang Mulia berubah jelek. Bajingan tua, kamu sedang mencari kematian. Aura di tubuh Yang Mulia mulai meningkat, dan dia meninju Tao Zong Wu Wei untuk membunuhnya. Pedang Yang Mulia Pangeran ke-10 telah hilang, dan dia tidak memegang senjata, tetapi hanya meninjunya. Pukulan ini menyebabkan wajah Tao Wu Wei sedikit berubah, dan tatapan di tangannya langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan kemudian menusuk ke arah Yang Mulia Pangeran ke-10. Tongkat kayu yang tampak biasa ini ternyata adalah senjata ajaib. Boom! Jalan itu meraung, kehampaan berguncang, dan seluruh kota kekaisaran sepertinya terhapus oleh aura teror yang kacau. Semua orang menyaksikan dengan gugup. Seorang Raja Dewa yang pernah menyelamatkan dinasti Xiao sedang memukuli seorang anak, tidak hanya dengan sejumput di tangannya. Tapi saat pukulan dan tongkat itu saling bertabrakan. Lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat, dan segala sesuatu yang menakutkan tadi tampak hening. Tongkat Tao Wu Wei bersentuhan dengan tangan Yang Mulia Pangeran ke-10. Di mata semua orang, tongkat Tao Wu Wei mulai patah, dan seluruh tubuh Tao Wu Wei hancur sedikit demi sedikit seperti patung batu. Jiwa Tao Wu Wei melayang tak berdaya di udara pada saat ini, tanpa ekspresi di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di dinasti Xiao yang baru saja bersemangat tercengang. Dengan satu pukulan, Raja Dewa di hati mereka dikalahkan. Apakah ini terlalu keterlaluan? Dan yang ke-10 masih belum memiliki senjata yang berguna. Wajah semua orang di dinasti Xiao pucat pasi. Tuan Wuliang menghela nafas pelan, hei, Wu Wei ini sepertinya telah terperangkap selama bertahun-tahun, dan kekuatannya juga menurun drastis. Keledai botak Wuliang, sepertinya kita tidak bisa kembali ke surga bersama-sama.
Setelah Tao Hui selesai berbicara, jiwanya perlahan menghilang. Tepat ketika jiwa Tao Hui menghilang, Tao Uji di kota Sun Mun tiba-tiba mengerutkan kening. Guru Tao, ada apa? Lin Chong bertanya dengan bingung. Kaisar Lin, saya harus pergi sebentar. Setelah mengatakan itu, sosok Tao Uji menghilang seketika. Saat ini, semua orang di dinasti Xiao diliputi keputusasaan. Mereka tidak melihat harapan, dan semua orang mengira dinasti Xiao telah berakhir. Bahkan Dewa Ilahi bukanlah tandingan yang mulia 10, siapa di antara mereka yang bisa menolak. Seluruh dinasti Xiao tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, dan semua orang telah kehilangan semangat juangnya. Dinasti Xiao, apakah ini akhirnya? Xiao Feng membuka mulutnya perlahan, dia tidak mengerti bahwa setelah dia menjadi putra mahkota, dinasti Xiao telah berakhir. Mungkinkah dia membunuh dinasti Xiao karena nasibnya sendiri? Bahkan jika itu berarti kegagalan, bahkan jika itu berarti kematian, bagaimana kita, orang-orang dinasti Xiao, bisa begitu rendah hati? Saat ini, suara Xiao Yuanshan terdengar dari langit. Ayah! Xiao Feng dan Xiao Jian berteriak pada saat bersamaan. Boom! Dari pusat dinasti Xiao, aura menakutkan membubung ke langit. Saat dunia berguncang, sesosok tubuh muncul. Saya melihat Xiao Yuanshan mengenakan jubah dan dengan ekspresi damai, tanpa sedikit pun petunjuk bahwa dinasti akan segera jatuh. Melihat Xiao Yuanshan datang, semua orang berlutut dan menyembah. Xiao Yuanshan, orang terkuat di seluruh dinasti Xiao. Apakah kamu Kaisar Xiao? Yang Mulia ke-10 melihat Xiao Yuanshan muncul dan bertanya. Bab 4509, Semangat Berjuang. Tepat sekali, saya adalah Kaisar dinasti Xiao. Xiao Yuanshan mengangguk. Kamu akhirnya keluar. Jika aku membunuhmu sekarang, apakah dinasti Xiaomu akan menyerah? Yang Mulia bertanya dengan santai. Aku sudah mati, begitu pula rakyat dinasti Xiaoku. Bisakah kamu membunuh semua rakyat dinasti Xiao kita? Kami, rakyat dinasti Xiao, tidak pernah memiliki sejarah menyerah. Apalagi aliansi kecil penyegel iblis, bahkan selama perang antara dewa dan iblis, aku, dinasti Xiao, tidak pernah berhenti melawan. Kecuali kamu bisa membunuh semua rakyat dinasti Xiao kita. Xiao Yuanshan berkata dengan ringan. Kata-kata Xiao Yuanshan membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao yang tidak memiliki semangat juang mendapatkan kembali semangat juangnya satu persatu. Mereka bisa gagal dan terbunuh, tapi mereka tidak akan pernah menyerah. Ayah, aku tidak akan pernah menyerah atau mempermalukan leluhurku. Xiao Feng berkata dengan mata tegas. Yang Mulia, saya tidak akan pernah berkompromi. Saya akan memimpin jutaan rakyat dinasti Xiao saya untuk melawan, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Yu Wenqiang juga berkata dengan semangat juang. Semua orang kuat dari dinasti Xiao tersulut semangat juang saat ini. Mereka tidak lagi takut pada 10 pangeran, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu sangat keras kepala, bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Yang Mulia mendengus dingin. Tapi kali ini, tekanan Yang Mulia tidak membuat takut rakyat dinasti Xiao. Mungkin karena kemunculan Xiao Yuanshan, rakyat dinasti Xiao ini penuh semangat juang. Berjuang sampai mati. Banyak rakyat dinasti Xiao meraung serempak. Raungan itu mengguncang langit dan bergema di seluruh dinasti Xiao. Pada saat yang sama, lusinan kota di dinasti Xiao dan ratusan ribu pasukan semuanya menuju kota kekaisaran. Para jenderal dinasti Xiao ini tidak menerima perintah, tetapi secara spontan datang menuju kota kekaisaran. Mereka juga sepertinya merasakan ketakutan Xiao Huangchao. Yang Mulia ke-10 memandang orang-orang yang bersemangat tinggi dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Apa takutnya membantai 1 juta orang di kota? Di mata Yang Mulia, bahkan jutaan biksu pun seperti semut dan tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, Pangeran ke-10 meninju Xiao Yuanshan. Pukulan ini seperti sungai yang mengalir turun dari pegunungan. Xiao Yuanshan mencibir dan meninju. Dengan satu pukulan, dunia mengerang. Terlihat bahwa Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, tidak cemburu. Boom! Dengan kedua tinju saling berhadapan, energi mengerikan menyebar dengan kecepatan kilat. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Sebuah jurang muncul di bawah Yang Mulia, dan dia mundur sejauh puluhan mil. Adapun Xiao Yuanshan, bangunan di bawahnya menjadi abu, dan sosoknya bahkan mundur ratusan mil. Melihat pemandangan ini, semua orang terlihat murung, tapi tidak ada yang bergeming. Dalam sekejap, sosok kedua orang itu kembali ke titik semula, seolah-olah mereka tidak pernah mundur. Kaisar dinasti Xiao hanyalah orang biasa-biasa saja. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum dingin. Mata Xiao Yuanshan sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak lebih dari itu. Benarkah? Yang Mulia ke-10 berkata dengan nada menghina, saya hampir lupa memberitahu Anda bahwa tinju saya adalah yang terburuk. Xiao Yuanshan tersenyum, aku juga lupa memberitahumu bahwa tinjuku tidak menggunakan kekuatan apapun. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Pangeran ke-10 meledak.
Xiao Yuanshan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kota kekaisaran di bawahnya mulai bergetar. Dari bawah kota kekaisaran, aura yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang pasang, berkumpul menuju Xiao Yuanshan. Binatang spiritual di seluruh kota kekaisaran juga mengeluarkan semburan duka pada saat nafas itu digunakan, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati. Kaisar Xiao benar-benar menghabiskan semua energi binatang spiritual di kota kekaisaran. Harganya sangat mahal. Yu Wenqiang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas. Bab 4510, Keberuntungan. Xiao Yuanshan maju selangkah dan melanjutkan dengan pukulan. Boom! Pukulan ini secara langsung membuat 10 pangeran itu mundur ratusan mil. Xiao Yuanshan tidak berhenti, tetapi sosoknya menghilang, dan ketika dia tiba di depan Yang Mulia, dia meninju lagi. Boom! Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat ini, semua orang menjadi bersemangat dan ingin melompat. Meskipun semua makhluk spiritual di kota kekaisaran telah kehilangan nyawanya, mereka mati dengan baik. Seluruh kota kekaisaran terus mengalirkan aura ke tubuh Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak bertarung sendirian saat ini. Xiao Yuanshan melancarkan serangan dahsyat terhadap Yang Mulia Pangeran ke-10. Dia ingin membalas dendam rakyat dinasti Xiao yang telah meninggal dan memperbaiki nama dinasti Xiao. Dinasti Xiao tidak bodoh. Serangan Xiao Yuanshan sangat tajam. Meskipun yang ke-10 mundur, dia tidak panik sama sekali, dia dengan tenang menghindari serangan Xiao Yuanshan. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun tampaknya Xiao Yuanshan lebih unggul dan yang ke-10 dipukul mundur dengan mantap, yang ke-10 tidak terlihat panik. Selain itu, yang ke-10 tidak mengeluarkan senjata apapun. Dev tidak percaya bahwa yang ke-10 hanya memiliki pedang panjang di tangannya. Boom! Disertai dengan suara keras, pukulan yang tak terhitung jumlahnya memaksa 10 pangeran mundur ratusan mil. Meskipun setiap serangan Xiao Yuanshan sangat menakutkan, yang ke-10 tidak terluka sama sekali. Sepertinya sudah waktunya aku bersenang-senang denganmu. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, sebuah pisau panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pisau panjang ini sama persis dengan pisau panjang yang patah. Serak. 10 pangeran memotongnya dengan satu serangan. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju ke Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak berani gegabah, jadi dia hanya bisa mengepalkan tangannya, menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya, dan tiba-tiba meninju untuk menahan cahaya pedang. Kali ini, Xiao Yuanshan mencoba yang terbaik. Pihak lain benar-benar menggunakan senjata, yang membuktikan bahwa dia juga menggunakan seluruh kekuatannya. Boom! Saat cahaya pedang dan angin tinju bertabrakan, ekspresi Xiao Yuanshan berubah secara dramatis. Tinju Xiao Yuanshan langsung hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya dibombardir oleh cahaya pedang. Tubuh Xiao Yuanshan terbang mundur, dan nafas di tubuhnya langsung runtuh. Aura binatang spiritual di kota kekaisaran juga telah menghilang. Yang Mulia tidak berhenti, tapi mengayunkan pisau panjang di tangannya lagi. Boom! Pukulan lainnya, pisau ini kembali mengenai tubuh Xiao Yuanshan. Aura makhluk roh yang berkumpul di tubuh Xiao Yuanshan benar-benar lenyap. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Kontrasnya sangat bagus. Baru saja, Xiao Yuanshan menggunakan nafas binatang spiritual di kota kekaisaran untuk memukul mundur yang ke-10. Mengapa pihak lain menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Keseimbangan kemenangan dan kekalahan miring terlalu cepat. Tubuh Xiao Yuanshan terjatuh di depan semua orang, luka di tubuhnya mulai berdarah, dan wajahnya sangat jelek. Semua orang memandang Xiao Yuanshan, tidak tahu bagaimana cara berbicara atau bagaimana menghiburnya. Kaisar Xiao, kamu bukan lawannya. Dev memandang Xiao Yuanshan dan bertanya. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya, tidak ada lawan. Kekuatan anak di depanku terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu di usia seperti itu, aku khawatir dia bukanlah seorang biksu di dunia surga dan manusia. Lagi pula, ada ribuan dunia di alam semesta, dan dunia para dewa dan manusia hanyalah salah satu dari dunia yang tidak penting dalam budidaya makhluk abadi. Yang Mulia, jika tidak, Anda dapat menggunakan metode rahasia nenek moyang Anda untuk menyerap kekuatan keberuntungan dari dinasti Xiao saya. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Yu Wenqiang berkata pada Xiao Yuanshan. Tidak, keberuntungan dinasti Xiao bukan milikku. Bagaimana aku bisa menyerapnya dengan santai? Tanpa keberuntungan, Xiao Huangzhou mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya. Saat Xiao Yuanshan selesai berbicara, suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari segala arah di kota kekaisaran. Segera setelah itu, ratusan ribu pasukan menyerbu masuk. Setiap prajurit dinasti Xiao mengenakan helm perak dan baju besi emas, dan aura yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di atas kota kekaisaran. Bersambung.